Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi penyebab Allah pilihkan surga untuk kita, insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan kembali kepada pembahasan tentang anjuran untuk menyempurnakan salat, yaitu rukuk dan sujud dengan bagus. Dan itu sudah kita bahas dalam beberapa hadis. Kita sambung pada subuh hari ini, yaitu at-targhib fil khusyuk, yaitu anjuran untuk melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Baik, ya Allah, khusyuk bukan bahagian dari rukun salat, juga tidak termasuk dalam syarat sah salat. Artinya, orang kalau salat dalam keadaan tidak khusyuk pun, maka dianggap salatnya sah kalau sudah mencukupi rukun dan syarat. Tapi yang jadi masalah adalah tidak diterimanya salat tersebut. Jadi pekerjaan sudah selesai dilakukan, tapi apakah diterima atau tidak, itu yang digantungkan pada khusyuk. Jadi intinya khusyuk itu adalah bahagian yang terpenting dari salat. Orang salat tanpa khusyuk dianggap sah, artinya tidak perlu mengqadha dan tidak perlu mengulang salatnya. Namun bisa jadi salatnya tidak diterima, tidak membuahkan pahala, dan dia akan merugi di akhirat nanti. Karena yang beruntung, orang-orang yang beruntung di akhirat hanya yang khusyuk. Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang beruntung dari orang mukmin di akhirat, salah satunya adalah mereka yang salatnya dalam keadaan khusyuk. Oleh karena itu sangat-sangat dianjurkan untuk menjaga kekhusyuan. Ada beberapa hadis yang berbicara tentang pentingnya khusyuk. Yang pertama hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'an. Kata Rasulullah, sebelum kiamat yang pertama sekali diangkat oleh Allah dari umatku yaitu kekhusyuan. Sifat salat khusyuk diangkat oleh Allah dari hamba sampai engkau tidak mendapatkan satu orang pun yang bisa khusyuk. Dan ini bukan bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kesempatan pada hamba untuk khusyuk, tapi ini menjadi sebuah peringatan dari Nabi bahawa menjelang kiamat datang sedikit sekali orang yang bisa khusyuk. Bahkan detik-detik sampai pada kiamat al-kubra, orang salat tapi tidak ada yang khusyuk satu pun. Nah, ini menjadi ancaman. Yang pertama, berhati-hatilah bahawa kita semakin dekat dengan tanda-tanda berakhirnya dunia, semakin susah untuk melakukan khusyuk. Kenapa? Karena gaya hidup orang hari ini hubbud dunia, mencintai dunia melebihi daripada cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rasulullah telah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yakuna Allah, sampai Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, sampai Allah dan Rasul lebih dicintai daripada keduanya, artinya daripada selain keduanya. Hari ini orang seluruh pikirannya, jaringan-jaringan pada otaknya itu cinta dunia tidak bisa lepas, dan itu begitu mudah dibuktikan. Orang lebih mementingkan kerja dunia dibandingkan kerja akhirat. Rezeki menjadi satu-satunya tujuan hidup, padahal rezeki sudah menjadi asuransi dari sisi Allah. Sudah ada jaminan rezeki itu dari sisi Allah, tapi yang dijamin oleh Allah pun kita cari habis-habisan. Sehingga dari kecil kita dibimbing mencari ilmu untuk mencari rezeki, bukan mencari ridha Allah, tapi mencari rezeki. Dan ini terbukti kurikulum pendidikan kita itu mendunia. Semua dibimbing menuju ke tempat engkau akan kerja apa, sukanya kerja apa. Oh, suka kerja di perusahaan apa,
maka ambillah ilmu itu untuk dapat kerja. Jadi dari TK itu dibimbing menjadi pekerja. Pekerja apa? Pekerja dunia. Maka kalau kita tanya cita-cita sama anak TK, semua cita-citanya dunia. Ingin jadi ini, ingin jadi itu. Jarang kita dapatkan ingin masuk surga, ingin menjadi ulama, jarang. Karena begitu gaya hidup kita. Dan itu salah satu penyebab yang paling kuat kita tidak bisa khusyuk lagi, karena dunia telah berada di dalam dada dan pikiran kita. Jadi mau salat pun yang terfikir dunia. Kalimat khusyuk, khasyi'a yakhsha', khusyu'an, itu ada beberapa makna. Di antara makna yang paling dekat yaitu merendah dan diam atau menyepi. Lalu para ulama mengatakan maksud khusyuk dalam salat adalah seseorang mengosongkan hati dan pikirannya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk ini pekerjaan hati. Lahirnya pada gerakan. Orang yang hatinya khusyuk, maka dia akan tampak pada gerakan salatnya. Gerakan salatnya tenang, penuh dengan kesahajaan. Pikirannya benar-benar hanya fokus pada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusyuk ini kalau sudah sampai menancap di hati, maka salat itu tidak lagi berat, malah dirindukan. Salat itu menjadi penggembira kalau orang sudah sampai pada level bisa khusyuk. Yang berat salat itu siapa? Yang tidak bisa khusyuk, karena masih banyak keinginan-keinginan dunia yang dia raih di dalam salatnya. Jadi masih ada ni, habis salat saya akan apa lagi? Orang yang berhenti kerja sebentar dari jam 1 sampai setengah 2 atau sampai jam 2, dia salat, tetapi dalam pikirannya akan masuk pekerjaannya yang belum selesai, maka susah mendapatkan khusyuk. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk itu salah satu pemberian Allah kepada hamba. Maka berusahalah mengharap dari Allah agar kita bisa khusyuk. Makanya kan Nabi, salah satu doa yang Nabi minta kepada Allah apa? Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha'. Jadi Rasulullah pernah meminta kepada Allah, salah satu permintaannya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk. Itu Rasulullah yang salatnya dijamin khusyuk. Rasulullah itu kalau salat sampai tidak tahu dan tidak terasa kakinya bengkak, kata Aisyah. Rasulullah kalau salat tidak terasa kakinya bengkak saking khusyuknya. Kita kalau sudah khusyuk, cubitan-cubitan, gigitan-gigitan atau pukulan-pukulan bahkan tidak terasa kalau sudah khusyuk. Rasulullah itu dalam beberapa riwayat disebutkan, contoh dari Matraf an abihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, aku pernah melihat Rasulullah salat, wa fi sadrihi azizun ka azizir rahi minal buka, dan aku mendengar
suara gemuruh dari tangisannya seperti suara penggilingan yang sedang berputar. Rasulullah itu kalau solat itu sampai menangis terseguk-seguk atau tersedu-sedu atau apapun istilahnya, sampai sahabat ada yang pernah menyaksikan Rasulullah salatnya Rasulullah mengeluarkan suara gemuruh dari tangisannya seperti suara penggilingan yang sedang diputar. Karena orang Arab dulu kalau menggiling gandum menjadi tepung itu memakai penggilingan yang diputar oleh keledai, diikat sama keledai, jadi suaranya itu guruduk. Begitulah seakan-akan tangisan Rasulullah. Jadi benar-benar beliau larut dalam kecintaannya, dalam kesyukurannya kepada Allah, sehingga beliau tidak ingat apapun di luar solatnya. Dalam riwayat yang berbeda disebutkan juga, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, aku pernah melihat Rasulullah salat, wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, yakni yabki. Aku pernah melihat dan mendengar ketika Rasulullah salat terdengar suara tangisan dari Rasulullah seperti suara air mendidih, al-mirjal, seperti suara air mendidih, menggelegak-gelegak tangisannya. Nah, jawablah Allah, ini kebiasaan salat Rasulullah karena seluruh apa yang dibaca, pikirannya benar-benar menyatu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berfikir bahwa wajar terjadi pada Nabi, karena Nabi orang yang bisa diizinkan melihat yang gaib, yang kita tidak bisa lihat. Nabi sudah lihat surga, Nabi sudah lihat neraka. Tentu pemandangan-pemandangan ini menyebabkan hati Rasulullah semakin dekat dengan Allah, dan syukurnya adalah syukurnya seseorang yang tidak tahu bagaimana cara membalas jasa dari pencipta Allah yang telah memuliakannya. Kita ini jangankan melihat surga dan neraka, membayangkan saja tidak sampai. Orang kalau sudah sampai pada menjiwai sebuah bayangan keindahan atau rasa takut, itu akan berproses pada hati. Ibu-ibu kalau nonton filem India, ibu-ibu ni kalau nonton filem India sudah sampai pada puncak sedih setelah putar-putar di pohon, sampai pada puncak sedih itu sambil nonton keluar air mata, sampai enggak sadar bahwa nasi belum masak, ikan sampai gosong di penggorengan, enggak sadar tu. Kenapa? Terlalu menjiwai. Yang main filem dapat uang, kita kena sama suami gara-gara hangus semuanya, tapi nangis karena menjiwai. Itulah kira-kira begitulah kiasannya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau salat, berusahalah agar salat itu diterima Allah. Sah sudah sah, tapi bagaimana caranya diterima? Pintunya adalah khusyuk. Maka berusahalah khusyuk. Kita tidak bisa sempurna seperti Nabi, tapi berusahalah mendapatkan maksimal. Rasulullah sudah mengatakan tentang keadaan solat kita. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu? Ammar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, innar rajula la yansarif, ketika seseorang sudah menyelesaikan salatnya, wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi,
Kata Rasulullah, ada orang yang salat yang diterima oleh Allah hanya 1/10 dari salatnya, hanya 1/10. Kalau pahala itu 100%, dia cuma dapat 10%. Ada yang menerima pahala tus'uha, hanya 1/9. Ada yang menerima sumunuha 1/8, subu'uha 1/7, sudusuha 1/6, khumusuha 1/5, rubu'uha, ada yang terima 1/4. Ada yang menerima pahala sulusuha 1/3, ya. Dan yang banyak dan sudah bagus ketika seseorang mendapatkan nisfuha, setengah dari yang dijanjikan Allah, itu sudah bagus. Jadi dari 100% kita dapat pahala 50%, itu pun sudah bagus. Rasulullah sudah menggambarkan itu dalam hadis yang sahih ini, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Maksud Rasulullah adalah begitu susahnya seorang hamba bisa khusyuk 100% kepada Allah, susah, tapi berjuang mendapatkan khusyuk, itu sudah diterima salat, walaupun pahala kadang-kadang tidak sempurna. Nah, ketidaksempurnaan itu nanti ditutupi dari mana? Dari salat-salat sunnah. Siapa yang menjamin salat sunnah itu bisa menutupi kekurangan pada salat wajib? Rasulullah langsung yang mengatakannya, ya? Makanya ada hadis dari Hurais bin Qabisah radhiyallahu anhu. Jadi yang kita bacakan ini Pak, dalam bab masalah khusyuk ini semuanya hadis-hadis yang derajatnya sahih dan hasan, ya. Karena dalam kitab ini ada juga yang tercantum hadis-hadis dhaif. Hadis-hadis dhaif artinya Imam Al-Munziri ketika mengumpulkan hadis dan ketika ditahqiq oleh ulama-ulama ahlul hadis yang lain, ada yang tercantum hadis-hadis dhaif, makanya dipisah, ada yang dhaif, ada yang hasan, dalam satu bab ada yang sahih. Kita berusaha menghindar, terutama saya menghindari untuk mengabarkan hadis yang dhaif supaya tidak menjadi sebuah amalan dan keyakinan. Maka dari awal pelajaran ini yang kita pilih dalam satu bab hanya hadis-hadis yang hujahnya kuat. Saya selang, makanya kadang-kadang saya selangi yang dhaif-dhaif, saya selangi karena takut yang dhaif itu menjadi sebuah keyakinan, padahal ulama mengatakannya lemah. Ada hadis dari Hurais bin Qabisah qala, qadimtu al-Madinah, aku ketika mendatangi kota Madinah, wa qultu, lalu aku berdoa kepada Allah. Jadi begitu masuk ke Madinah, Hurais bin Qabisah bermohon kepada Allah, Allahumma rzuqni jalisan salihah, ya Allah tunjukilah aku untuk bertemu dengan teman yang saleh atau majlis yang saleh, majlis yang baik. Jadi jangan sampai terjebak ke lorong-lorong di Madinah yang tidak bermanfaat. Itu doa orang masuk ke Madinah dari salah seorang sahabat. Jadi beliau bingung, ni dia mau ketemu siapa. Dengan doa itu, faja'altu ilayya fajalastu ilayya Abu Hurairah, lalu tiba-tiba aku dipertemukan Allah dengan majlisnya Abu Hurairah. Jadi dipertemukan dengan Abu Hurairah, dan Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak merawikan hadis karena kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku berkata, inni sa'altullah ayyarzuqani jalisan salihah fahaddatsni bihadisin sami'atahu min Rasulillah la'alla Allah ayyanfa'ani bihi. Katanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, aku tadi berdoa semoga bertemu dengan majlis yang baik dan Allah pertemukan aku denganmu, maka kabarkanlah aku satu hadis dari Rasulullah yang pernah engkau dengar. Jadi dulu sahabat yang jauh dari Madinah merindukan kalimat-kalimat Rasulullah
karena mereka tidak mendengarnya langsung dari Rasulullah. Itu permintaan paling mulia dari para sahabat dulu yang jauh dari Rasulullah. Fayaqul, lalu Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah berkata, kata Abu Hurairah, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. Kata Abu Hurairah, nanti ketika sudah sampai pada yaumul hisab di padang mahsyar, yang Allah akan proses pertama sekali dari amalnya adalah salatnya, kata Rasulullah. Jadi salat yang pertama sekali diproses oleh Allah. Sama seperti kita mendaftar satu pekerjaan, Pak, yang diproses pertama sekali adalah berkas-berkas KK, KTP, ya, diminta ijazah, tu berkas-berkas tu. Itulah ibarat salat. Dia menjadi pembuka pintu. Berkas tidak beres, tidak lulus tahap kedua untuk ikut tes. Ikut tes pun tak diizinkan kalau tidak beres berkas. Itu ibaratnya salat. Jadi yang pertama sekali dihisab oleh Allah, ditanya dengan detil keadaan amal kita, yaitu salat. Proses hisab itu bukan untuk mengetahui, tapi untuk memberitahu. Itu yang penting kita pahami. Jadi bukan bermakna waktu yaumul hisab Allah nanya-nanya yang Allah tidak tahu, bukan begitu. Jadi misal Allah tanya ke malaikat, ini salatnya bagaimana, bagus tak? Lalu malaikat jawab, bagus ya Allah, misal. Bukan bermakna Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberitahu kepada si fulan, lihat yang engkau lakukan di dunia, salatmu bagus atau salatmu tidak bagus. Jadi bukan untuk mencari informasi, tapi memberikan informasi kepada pemilik salat. Berbeda dengan pengadilan dunia. Pengadilan dunia mengumpulkan saksi, menghadirkan terdakwa untuk mencari tahu. Allah tidak perlu cari tahu, karena Allah sudah tahu. Allah hanya buat pengadilan itu agar si fulan tidak merasa terzalimi. Misal Allah masukkan dia ke neraka tanpa hisab, pasti fulan akan bertanya-tanya, Pak Talalu, di mana salah saya? Kok langsung ke neraka? Dibuatlah sidang agar hamba itu tahu engkau layak dalam neraka karena engkau dulu begini. Jadi itu beda pengadilan Allah dengan pengadilan dunia. Pengadilan dunia, Pak, sesudah disidangkan pun kita yang benar pun bisa jadi salah, yang salah pun berubah menjadi benar. Itu pengadilan dunia. Nah, Rasulullah melanjutkan dari cerita Abu Hurairah ini, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya bagus, setelah ditimbang oleh Allah salatnya bagus, maka dia telah beruntung dan dia telah berhasil. Kalau salatnya bagus, maka dia akan masuk ke golongan orang yang beruntung dan dia telah menang, berhasil, ya, sukses. Bahasa najah itu sukses. Wa in fasadat, tapi kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya rusak, dia telah merugi, dia telah celaka dan merugi. Jadi digantungkan urusan kita pertama sekali pada salat. Wa in intaqasa min faridatihi. Di situ Rasulullah melanjutkan, kalau seandainya seseorang ada yang kurang dari salatnya, salatnya bagus, ada salat, tapi ada yang kurang. Maksud yang kurang, salatnya sah tapi kurang. Jadi kalau batal itu enggak disebut kurang, berarti enggak diterima langsung. Salat yang tidak ada wudu itu enggak disebut kurang, itu memang enggak sah. Salat yang terkena najis enggak disebut kurang, memang batal, tidak sah. Jadi yang dipermasalahkan yang mana?
ada salat, rukun sudah, syarat sah salat dapat, namun ada yang kurang. Kadang-kadang sujudnya tidak terlalu sempurna, hidung bacut, jidat sudah kena ke lantai, hidung naik sedikit. Kalau dalam sebahagian pandangan, hidung wajib sama dengan jidat terkena lantai, tapi sebahagian ulama yang lain seperti mazhab Syafi'i mengatakan hidung ini sunnah untuk diletakkan ke lantai, karena Rasulullah menyatakan hidung bahagian daripada jidat. Tapi yang penting adalah jidat, karena yang dihitung 7 anggota sujud adalah jidat. Nah, itu contoh. Kadang-kadang rukuk, waktu rukuk badan tidak rata, mata tidak lihat ke sujud waktu salat. Begitu-begitu. Itu namanya kurang. Jadi orang yang enggak salat enggak disebut kurang. Enggak salat. Yang model-model enggak pernah salat itu enggak disebut kurang, itu dihambo langsung. Enggak ada cerita bantuan-bantuan. Nah, ini yang dibantu siapa? Wa inin taqasa, yang ada kurang-kurang dalam salatnya. Termasuk salah satu yang dimaksud adalah kurang khusyuknya. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua hilang. Jadi dia cuma tahu bacaan imam pada rakaat pertama. Habis salat ditanya orang, tadi imam rakaat kedua apa baca? Nak tengok dulu. Enggak bisa, enggak konsen. Ini kekurangan ini. Nanti rakaat ketiga dapat lagi. Ini model-model orang awam begitu, hilang dapat, itu kurang. Maka tadi Rasulullah mengatakan ada yang dapat 1/10, 1/9, macam-macam modelnya. Nah, kemudian qala Allah Ta'ala, kalau orang ada salat tapi ada kekurangan yang tidak membatalkan salatnya, kata Allah kepada para malaikat, unduru, sekarang coba cek, kata Allah, lihatlah, hal li abdi min tatawwu', dia ada melakukan salat-salat sunnah. Maksud salat sunnah yang berhubungan dengan salat wajib. Apa dia? Qabliyah dan ba'diyah. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Coba lihat, kata Allah. Maksud coba lihat, Allah sudah tahu. Cuma percakapan itu supaya hamba itu tahu. Maka hamba berdiri di hadapan Allah ketika mendengarkan Allah berkata, dia panggil malaikat, coba cek ni orang ada salat-salat sunnah apa. Di situ perasaan hamba merasa bersyukur dan beruntung. Alhamdulillah, alhamdulillah, ada yang tolong salat sunnah. Sama kayak kita Pak, ketika terdesak tiba-tiba datang bantuan, itu merupakan kelegaan hati. Tapi bayangkan kalau orang tak pernah salat, apa yang terasa di hadapan Allah, sedangkan neraka telah menyala. Nah, lalu Allah berkata, kalau dia ada salat sunnah, yaitu salat qabliyah dan ba'diyah, yang mulu bihi man taqassa minal fariḍah, Allah menyuruh malaikat sempurnakan salat wajibnya dengan pahala salat sunnahnya. Begitu perintah Allah kepada malaikat. Ini sudah dibocorkan dulu apa yang terjadi di yaumil hisab nanti. Summa yakunu sa'iru amalihi ala zalik, lalu kemudian barulah dihadirkan semua amalan yang lain. Nanti amalan yang lain juga begitu. Pertama salat, lalu ditutup dengan salat-salat sunnah tadi. Sudah selesai salat, ternyata diterima, beres, kata Allah, diterima, sudah selesai. Dihadirkanlah amalan yang lain. Baru hadir Ramadan, puasa Ramadan, ada kurang-kurang dalam Ramadan, diperlakukan sama oleh Allah. Allah akan kembali menyuruh malaikat, coba lihat, ada puasa Senin Kamis, coba lihat, hamba ini ada puasa Ayyamul Bid, coba lihat, ada puasa Muharram, coba lihat, hamba ini ada puasa Zulhijjah, ada puasa Arafah. Kalau ada, sempurnakan Ramadannya dengan pahala sunnah.
Maka bahasa Nabi, semua amal akan diperlakukan sama. Ada kurang-kurang, ditutup dengan amalan-amalan yang sunnah. Zakat ada tidak? Ada. Ternyata salah hitung nisab, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, cuba lihat orang ini, ada sedekah, pernah wakaf di masjid, pernah ini, pernah, kalau ada tutupi, kata Allah. Haji ada. Rupanya waktu haji sibuk selfie, update status, selfie di padang Arafah, video call, terus-terusan, doa nggak ada. Hajinya sah karena badannya hadir waktu wukuf. Ternyata ada kurang-kurangnya. Lempar jamarat, ada yang kurang, dari 7 batu yang masuk 6 batu, 1 batu ke atas kepala orang, berarti nggak cukup, ada kurang. Maka Allah akan menyuruh malaikat lihat amalan yang lain. Begitulah fungsi penyempurna salat kita. Maka Bapak Ibu, kalau mau masuk ke dalam salat, berusahalah khusyuk dan jangan remehkan. Jadi jangan hanya berdiri badan, tapi pikiran melayang-layang sepanjang salat sampai salam nggak tahu apa-apa. Jangan, sadarlah. Jadi sebelum salat itu peh-peh uleh, sadar, nyo semayang ya. Jangan asal-asalan, oh nanti kurang-kurang sedikit, tutuplah dengan salat sunnah. Maka jangan kebiasaan tidak salat sunnah. Karena ada orang kebiasaan waktu masih 7 menit lagi, mesin tet itu 7 menit lagi untuk salat qabliyah, tapi dia duduk nggak salat. Nanti ba'diyah juga duduk nggak salat. Ini yang kadang-kadang kita lupa, padahal kita capeknya cuma 40 tahun, tapi pertolongan di akhirat gara-gara yang kita capek 40 tahun itu. Selamatlah kita sampai ke surga. Hidup bukan 40 tahun sebagai balasan, bukan juga di 2 kali lipatkan 80 tahun, tapi hidup selama-lama diselamatkan oleh perjuangan kelelahan 40 tahun itu. Maka berjuanglah untuk selamat sampai ke pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.